Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kailana Faiza Fitri. Saya berasal dari kelas 11 E3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab materi statika dengan dua subbab, yaitu regenerasi linear dan analisis korelasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang regenerasi linear. Pengertian regenerasi linear, regresi linear merupakan pendekatan untuk memodelkan hubungan antara suatu variabel dependen dengan satu variabel atau lebih variabel independen. Salah satu aplikasi dari regresi linear adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Rumus regenerasi linear yaitu Y sama dengan A ditambah B kali X, yang dimana A sama dengan Y dikurangi BX, yang dimana juga B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurangi X sigma X kurung pangkat 2, yang dimana keterangannya Y adalah nilai variabel terikat yang diprediksi, X nilai variabel bebas, A titik potong sumbu Y, B gradien atau kemiringan garis regresi, X nilai rata-rata variabel bebas, Y nilai rata-rata variabel terikat, N banyak sampel atau pasangan variabel. Jika B lebih dari 0, korelasi kedua variabel positif atau arah garis naik. Jika B kurang dari 0, korelasi kedua variabel negatif atau arah garis lurus. Contoh soalnya yaitu persamaan regenerasi antara jumlah pupuk X dengan produksi padi Y adalah Y sama dengan 2,4 ditambah 0,3 X. Bila pupuknya ditambah sebanyak 50 kilo, maka produksi padi diperkirakan. Jawabannya Y sama dengan 2,4 ditambah 0,3 X, yang dimana X sama dengan 50, jadi 2,4 ditambah 0,3 dikali 50, hasilnya 15. Jadinya 2,4 ditambah 15 hasilnya 17,4. Selanjutnya, kita akan membahas analisis korelasi. Apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi merupakan salah satu metode statika yang paling banyak digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah. Ketika mengambil kesimpulan dari suatu data, tentunya kita perlu suatu standar yang pasti agar setiap orang tidak mengambil kesimpulan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, suatu korelasi memiliki suatu standar nilai tingkat korelasi. Rumusnya yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar kuadrat N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X kurung pangkat 2 dikali akar pangkat N dikali sigma Y pangkat 2 kurangi sigma Y kurung pangkat 2, yang dimana keterangannya X merupakan nilai variabel bebas, Y merupakan nilai variabel terikat, N merupakan banyak pasangan variabel, min 1 lebih kurang R kurang 1. Contoh soalnya yaitu seperti ini. Siswa A memiliki jam belajar 2 jam dengan nilai ujian 65. Siswa B jam belajarnya 4 jam dengan nilai ujian 70. Siswa C belajar 6 jam dengan nilai ujian 75. Dan siswa D 8 jam belajar dengan nilai 85. Dan siswa E 10 jam belajar dengan nilai 95. Jam belajar itu maksudnya X dan nilai ujian yaitu Y. Nah, hasilnya di sebelahnya yang dimana X pangkat 2 yaitu hasil dari 2 pangkat 2 hasilnya 4. Dan
6 Y pangkat 2 di mana Y di mana 65 ya pangkat 2 hasilnya 4225 dan XY ditambah dikali dari 65 dikali 2 dan hasil seterusnya dan rata-rata sigma dari X adalah 30, dari Y adalah 390, dari X pangkat 2 adalah 220, dan dari Y pangkat 2 31.000 dan XY mendapatkan hasil rata-rata 2490. Rumusnya 5 dikali 2490 mendapatkan hasil 12.450 dikurangi 30 dikali 390 adalah 11.700 dikurangi 5 dikali 220 adalah 1.100 dikurangi 30 pangkat 2 yaitu 900. Selanjutnya 5 dikali 31.000 hasilnya 155.000 dan kurangi 390 pangkat 2 dengan hasil 152.100. Hasil dari 12.450 dikurangi 11.700 adalah 750 di per 1.100 dikurangi 900 hasilnya adalah 200 dan 155.000 dikurangi 152.100 hasilnya adalah 2.900 dan 200 dikali 2090 adalah 58.750 per akar kuadrat akar pangkat 58.580.000 adalah 750 per 761,58 yang hasilnya adalah 0,9847. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.